nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Seneng banget pastinya. Kali ini aku Ayu Rahmawati dan juga partner kesayangan aku Putri Andriana akan nemenin kalian lagi Ya. cuma di items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, aku dan Ayu akan kasih teman-teman informasi Yap. sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ya dong. Yang pastinya informasinya bermanfaat dan juga menarik. Nah, biasanya kan kita bahas soal provinsi ya, Yu. Ya. Provinsi apa, terus juga kota apa. Nah, episode kali ini spesial banget. Kita mau bahas soal kabupaten. Kayaknya masih belum pernah ya? Belum Atau sih. jarang banget ya kayaknya nih kita bahas soal kabupaten. Nah, gitu. ini kalau misalkan udah kita bahas, berarti ada sesuatu yang seru banget di situ ya, Betul Put ya. banget. Ada sesuatu yang spesial di situ. Pastinya, Nah. sampai kita harus ngasih tahu informasi ini ke teman milenial semua. Nah, biar nggak makin penasaran, sekarang aku pengen nge-spill bahwa sekarang kita akan bahas tentang Kabupaten Budaya Tenggul. Nah, pernah dengar nggak sebelumnya? Belum, kamu belum pernah nggak? Belum juga. Baru ini sih dengar. Baru ini kan. Iya, Nah, betul. aku tahu itu Tanggul, tapi beda. Tanggul bukan. beda. Itu Iya. bukan budaya, mohon Iya, maaf. salah. Tapi Tanggul mungkin tuh Putri- apa ya? Nah, Tanggul tuh ini ya kayak ini kalau Kayak danau. banjir, ya kan, Iya kan, ada ya. tanggul. Tanggul, oh gitu iya ya. itu. Aduh ya Allah, ini aslinya kita keluar nih kalau kayak gini nih. Nah, oke teman-teman, hari ini kita mau bahas soal Kabupaten Budaya Tenggul. Ya. Jadi Kabupaten Budaya Tenggul ini buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan salah satu Kabupaten Bojonegoro yang merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, kita mau bahas soal kesenian dan budayanya dulu ya. Yang pertama, kesenian dan budaya di sana itu ada Wayang Tenggul. Ini merupakan ikon seni pertunjukan khas Bojonegoro. Di mana Tenggul ini berasal dari kata metenteng dan metungul. Nah, lo nggak tahu kan apa? Karena terbuat dari kayu yang terbentuk 3 dimensi. Maka sang dalangnya harus metenteng atau tenaga ekstra yang mengangkat dengan serius agar metungul atau muncul dan terlihat penonton. Jadi artinya tuh metungul tuh berusaha keras, berusaha Yes. ekstra supaya nongol gitu wayangnya. Kelihatan Supaya gitu ya. kelihatan. Nah, Wayang Tenggul Bojonegoro ini cenderung menggelar lakon kisah Kerajaan Majapahit dan wayang menak Kerajaan Kediri, serta cerita para wali pada masa Kerajaan Demak gitu. Itu kalau misalkan orang Jawa beneran yang ngomong ya metenteng tuh sih metenteng ya, ada medok metenteng gitu Iya, ya. ada Ada medoknya. medoknya gitu. Kamu nggak bener-bener. bisa Put? Metenteng gitu. Nggak bisa. Bukan ya? Nggak ya? Enggak ya, enggak Salah gitu. Itu ya? masa, itu Nggak masa. bisa Oke. diulang, jangan. Baiklah. Nah, selanjutnya nih ya ada juga tari Tenggul. Tenggul. Tari Tenggul ini adalah tarian khas dari Kabupaten Bojonegoro dan dipentaskan sebagai tari penyambutan atau tari selamat datang. Tarian ini itu diperagakan oleh 5 sampai 10 penari yang perempuan dengan iringan gamelan kayak teng 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 gitu ya. Ah, iya. lembut, Itu susah loh, cantik. Yu, kayak gitu. Wah, susah banget. Susah banget. Put. Kamu pernah tari tradisional kan ya? Aku pernah tari Pernah kan? tradisional, Itu pernah. susah kan? Saya tidak bisa, Oh, saya tidak seperti bisa. robot. Susah Nah, banget. tadi udah ada wayang ya, udah ada wayang, terus sudah ada tarian Tenggul juga. Betul. Nah, terus next ini ada wayang Krucil Bojonegoro yang juga memiliki wayang khas daerah sendiri. Salah satunya yaitu wayang yang dibuat dari kayu jati atau terkenal dengan sebutan wayang krucil. Nah, cerita yang dipakai dalam wayang krucil ini mengambil dari zaman Panji Kudala Lean di Pajajaran hingga zaman Prabu Brawijaya di Majapahit. Namun tidak menutup kemungkinan juga wayang krucil memakai cerita wayang purwa dan wayang menak. Bahkan dari babat tanah Jawa sekalipun. Nah, Wow. itu benar-benar kaya akan budaya banget nih Kabupaten Tenggul ini. Iya, dan kayak akan sejarah juga ya. Betul. Banyak hal-hal yang kita nih belum kenal, tapi sebenarnya tuh menarik-menarik banget kayak Betul. wayang tadi. Kayak wayang. Tapi ya Put, ada juga nih yang namanya Tayub Bojonegoro. Ada yang namanya seni tayub atau sindir. Wah, nyindir-nyindir ya, Nyindir. nyinyir gitu ya. Nyinyir ya. Itukah yang dimaksud? Nah, jadi teman-teman milenial budaya dari Tenggul ini ada yang namanya tari pergaulan tradisional masyarakat Bojonegoro yang bisa memberikan hiburan untuk para penontonnya. Dan tarian ini biasanya dilakukan oleh para laki-laki diiringi dengan tembang Jawa yang dilantunkan oleh para waranggono
yang umumnya tuh perempuan dan biasanya tuh parasnya tuh cantik-cantik gitu Ya. Put, dengan kebaya dan dandanannya juga khas-khas Jawa yang anggun. Terus ada aroma wangi yang semerbak dari Waranggono membuat penari itu terkadang melempar senyum-senyum ke arah Waranggono agar mendapat perhatian. Tarian lemah gemulai tersebut diiringi oleh gending Jawa yang syairnya syarat dengan ajaran kebaikan. Ih, bisa jadi ajang cari jodoh juga nih, siapa tahu ada yang masih single gitu kan. Tapi ini kasih tahu ya ke teman-teman, mungkin tadi teman-teman ada yang nggak ngerti tembang tuh apa. Tembang tuh lagu ya guys. Jadi tadi itu tariannya tuh diiringi dengan lagu-lagu Jawa yang dinyanyikan oleh wanita-wanita cantik tadi. Iya, tapi keren loh Put, menurut aku kan biasanya kalau perempuan itu biasanya identik nari. Betul. Ini yang nari itu laki-laki. Laki-laki, ya betul. Jadi emansipasi juga nih. Benar. Jadi nggak ada tuh yang namanya kerjaan identik sama perempuan, cuma perempuan doang yang bisa. Enggak, laki-laki juga bisa nari, tapi dengan tetap maskulin gitu ya, tetap gagah. Berarti ini tari tradisional yang ditarikan oleh laki-laki. Penasaran gak sih? Biasanya kan kalau cowok tuh tariannya tarian modern, Iya, ya kan? kayak K-pop gitu kan, kayak modern dance, Nah, hip-hop tapi gitu ya. kalau ini tari tradisional itu kan kayak ada gerakan-gerakan yang gimana gitu ya? Sulit untuk dieksekusi Ya gitu itu dia, ya. kayak, maksudnya tuh gitu. perlu lentur gitu. Tapi ini laki-laki yang memainkan, wah keren banget sih. Iya, terus aku juga kayak appreciate banget sama orang-orang yang seumuran kita nih ya, anak-anak milenial yang masih mau belajar untuk nari, terutama laki-laki karena lebih dikit. Iya, Ya benar kan, banget. lebih dikit dan mungkin kayak dianggap kadang-kadang, ih kok laki nari gitu. Tapi jangan salah, Betul. banyak juga kok laki-laki tetap maskulin, tetap Betul. keren, tetap kece, meskipun dia nari, dan itu hebat-hebat banget orang Hebat itu. banget. Sebenarnya kan banyak faktor pendukungnya juga, bisa dari kostumnya juga, terus lagunya juga yang tetap mendukung. Kalau misalnya tarian tuh nggak harus cewek, tapi cowok juga bisa. Gitu. Iya. Tapi terus selain tarian, tadi aku juga mau ngomongin wayang. Kita nih kayak udah jarang banget nggak sih yuk ngelihat pertunjukan wayang ya Iya, akhir-akhir ini ya. inget nggak terakhir kali kamu nonton wayang, entah itu langsung atau Iya. di TV gitu kapan? Pas sekolah, pas Kapan? SD. Iya, aku itu lama banget ya. kayak di share-nya tuh pakai video gitu doang. Aku nggak pernah ngeliat pertunjukan langsung. Oh, aku tuh pernah Put sekali. Jadi kan aku tuh orang Wonosobo ya. Nah, terus ada kayak paguyuban Wonosobo di daerah Taman Mini. Kebetulan rumah aku iya, dekat sama Taman Mini juga kan di Jakarta Timur. Itu terakhir kali aku nonton wayang di paguyuban itu pas kelas 1 SD. Aku inget banget loh. Udah lama banget kan? Lama banget ya. Nah, makanya. Kenapa ya di kota-kota besar sekarang udah jarang Itu banget dia, ya yang nah. tradisi-tradisi Betul. keren kayak gitu ya. Nah, sedih. mungkin teman-teman bisa mulai melestarikan lagi ya. Atau kita juga bisa nih Put, bisa, bener banget mencoba. sih. Mm-mm. Apalagi sekarang kan udah ada sosial media, kita gampang banget publikasinya, Yes. sharing infonya, wayangnya nih dari mana, apa aja itu kan lebih mudah ya. Iya. Kayaknya sih oke banget. Tapi kamu waktu nonton wayang itu, kamu paham ceritanya kan? Karena aku masih menceritakan. kecil, Oh iya sih, masih bener kecil, juga ya. terus lagi-lagi nih ya, apa Jawanya Jawa murtad. Jadi aku tuh nggak ngerti bahasa Ada ya? Jawa. Ada ya, Jawa murtad tuh ada Iya, ya. aku Oh. Jawanya, kamu ngerti kan bahasa Jawa kan? Ngerti, tapi kalau orang ngomong aku ngerti. Tapi kalau aku suruh ngomong aku agak Susah, susah. Itu murtad ya, nggak kalau kayak gitu? Setengah lah, setengah ya. Apa kafir itu namanya? Aduh, Jawa lebih serem lagi. Iya. Benar sih. Nah, terus ngomongin soal kalau budaya Jawa, ini kan Jawanya tuh dari Jawa Timur ya. Tadi udah ada wayang, udah ada tarian. Itu kan kamu pernah nyoba tari tradisional dulu ya. Apa sih yang bikin susah gitu yuk? Yang beda dari tarian-tarian lainnya gitu? Lebih detail kalau menurut aku. Jauh lebih detail. Jadi sebenarnya menurut aku ya, kita emang sebagai generasi milenial harus banget menghargai segala jenis budaya yang ada di Indonesia. Karena susah guys, beneran melestarikannya tuh susah. Jangan sampai diakuin sama negara lain, baru deh kita koar-koar. Nah, itu dia. Betul banget. Tapi ya Put, nih di segmen selanjutnya kita ada bahasan yang gak kalah serunya tentang salah satu khasnya dari Bojonegoro, yaitu Kulinernya, Nah, kayak betul. apa ya teman milenial, jangan kemana-mana, pastiin tetap sama kita cuma di Items, Informasi ke teman-teman milenial. Hai milenial, siapa yang kangen sama kita berdua? Ya tenang aja, kita masih nemenin kalian dong pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial dan masih membahas tentang tema kita. Tapi ya di segmen kali ini kita akan bahas buat kalian yang keroncongan perutnya, jangan sedih. Ini adalah rekomendasi makanan khas dari Bojonegoro.
Dan yang pertama, mungkin ini adalah salah satu makanan yang gak gitu susah di Jakarta. Tapi akhir-akhir ini makin langka gitu kalau misalkan kita nyari-nyari itu susah abang-abangnya ya. Yaitu adalah kue putu. Jadi kue putu ini kan emang sebenarnya bisa kalian temuin di berbagai macam daerah di Indonesia. Tapi ternyata kue putu ini tuh berasal dari Bojonegoro. Siapa nih yang baru tahu nih? Aku juga baru tahu. Putri baru tahu? Iya, sama baru tahu juga. Nah, dan ternyata putu ini terbuat dari tepung beras yang di dalamnya itu memiliki butiran kasar, lalu di bagian tengah itu diisi dengan gula Jawa. Aduh, kalau gitu lumer-lumer gitu, aduh Iya. enak banget. Dan kue putu ini dikukus pada cetakan bambu. Lalu kalau udah matang, nanti di atasnya itu ditaburin sama kelapa parut. Jadi gurih, manis, aduh enak. Empuk juga kan adonannya semua jadi satu. Sama biasanya tuh kalau misalkan kue putu tuh ada bunyi kayak gitu Nah, ya nggak sih? itu khas banget tuh. Itu khas banget. Aku nggak tahu ya itu memang khas dari kompornya tempat masaknya atau memang supaya manggil kita yang ada di rumah Kayaknya- tahu nih jualan putu Kayaknya nih. dua-duanya deh, soalnya kan dia Dua-duanya kayak kan? ngeluarin uap gitu. Nah uapnya tuh kayak buat bener-bener. matangin si kue putunya gitu juga. Iya benar-benar. Nah itu kayaknya tapi aku tuh sukanya kalau gula merahnya banyak yuk. Karena kalau dikit kan kayak nanggung gitu kan. Kalau banyak tuh lumer gitu Lumer, ya. terus Aduh empuk. enak banget sih. Ijo-ijo gitu, aduh enak banget nih. Tapi ada lagi yuk, selain tuh? kue putu khas dari Bojonegoro yang gak kalah enaknya. Yaitu ada yang namanya ledre. Jadi ledre ini merupakan salah satu kuliner Bojonegoro yang biasa dijadikan oleh-oleh. Nah jadi buat teman-teman yang kalau ke Bojonegoro bingung oleh-oleh apa, bisa nih bawa ledre. Nah bahannya ini tuh sangat sederhana, diantaranya dengan tepung terigu, terus juga tepung beras dan juga gula. Dan untuk bahan utamanya untuk membuat ledre ini berasal dari pisang, khususnya pisang raja ya teman-teman. Dan pisang raja ini bisa memberikan aroma khas dari makanan bernama ledre ini. Kalian juga harus tahu kalau misalnya pembuatan ledre ini cukup unik, yaitu dengan cara digapit. Nah, Wah. digapit tuh kayaknya dijepit Gitu kali ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi ya, sebenarnya makanan Jawa tuh yang manis-manis tuh nggak begitu beda loh bahan-bahannya. Ya, betul. Tepung beras, gula Jawa, Gula Jawa, ya. pandan, biasanya gitu-gitu ya. Dan gulanya tuh harus gula Jawa gitu, bukan Harus. gula putih ya kan. Karena beda sensasinya tuh, Betul enak banget. banget gula Jawa, atau apalagi yang asli dari Jawa. Nikmat. Tapi ini kalau misalkan tadi kita ngomongin Ya. yang bahannya tuh nggak terlalu beda ya. Ya. Ini agak beda nih kali ini teman milenial, yaitu keripik jahe. Nah kan kita biasanya taunya jahe tuh buat minuman, Betul. wedang gitu-gitu ya, atau buat masakan-masakan asin. Tapi kali ini udah ada yang coba belum? Jahe dibuat jadi keripik yang enak dan juga sehat pastinya. Ini aku pertama kali denger sih. Aku juga. Kan? Penasaran nggak? Penasaran. Teman milenial ada yang mau ngirimin ke kita? Ya. Boleh banget. Boleh banget. Dan gak cuma teksturnya yang renyah serta rasanya yang gurih aja. Sensasi angetnya ini membuat tubuh kita jadi terasa nyaman. Terutama kalau udah mulai masuk angin, Betul. flu gitu ya. Sambil krauk sambil Tapi nonton. itu jadi kayak pedes-pedes gitu gak sih ya pasti ya? Iya pedes, tapi Pedes, masih ada hint manisnya dikit Iya, gitu. betul. Ini Terus unik banget sih. makan keripik tapi mau sensasi anget, ya udah keripik jahe itu ya. Tuh, kalau kalian yang kurang suka langsung diminum, nah cara baru nih buat makan jahe. Betul banget. Nah terus next ini masih ada lagi kuliner khas Bojonegoro yang gak kalah enaknya, yaitu ada wedang tape. Nah selain jahe yang tadi Dayu bilang yang bisa dijadikan keripik, ada juga salah satu kuliner khas Bojonegoro yaitu wedang tape yang biasanya itu kan tape umumnya kita nikmatin dari bungkusan daun pisang. Tapi kali ini tape dijadikan sebuah minuman yang seger banget. Dimana wedang tape itu juga bisa dengan mudah kita dapatkan di warung-warung tepi jalanan. Ini biasanya pakai ini yuk, pakai sirup koko pandan. Oh gitu. Terus pakai tape, pakai es. Kamu belum pernah ya? Pakai Belum, kamu santan? pernah? Udah pernah. Enak nggak? Enak, cuman karena aku sebenarnya basicnya nggak begitu suka tape ya. Aku juga. Ih sama kan? Ah. Kenapa ya nggak suka tape ya? Rasanya tuh agak ini aja Bisa ya. makannya, tapi nggak banyak. nggak kalau banyak. aku Iya dikit. betul Terus banget. kalau misalkan bisa nggak dimakan ya udah gitu. Ya udah, kalau ada makanan lain kenapa harus tape gitu. Iya, kalau tapi ini enak loh jujur. Itu Oh ini enak ya? Ini enak ya? Wah ini rekomendasi yang oke banget sih Iya. dari Putri. Nanti aku bakal coba sih. Oke. Tapi kalau misalnya tadi makannya kecil-kecil mulu, makannya yang aput gitu kan. Makanan, kayaknya nggak Abdul nggak makan nasi ya. Ada yang namanya nasi flambe. Oh. Nah ini adalah nasi putih hangat yang disajikan bersama dengan ayam suwir, udang goreng dan juga telur yang diorak-arik.
supaya lebih nikmat, biasanya tuh masyarakat nambahin sama sambal terasi. Dan biasanya juga satu porsi nasi flambe itu harganya tahu nggak cuma berapa Put? Berapa tuh? 12.000 aja. Serius? Nggak pakai mahal Dapat ya kan? ayam, tadi dapat telur, udang. Mahal loh, udang tuh mahal, telur Iya, juga iya, bener. mahal. Wah, Apa ini tuh sebenarnya sama kayak nasi kucing ya? Maksudnya porsinya kecil kali ya? kayaknya sih enggak sih. Kayaknya tetap porsi gede ya? Normal-normal aja. Tapi cuman- 12.000 tuh murah banget yuk. Iya, lauknya udah 3. Iya. Ya kan? Aduh. Kenyang lagi. Nah, terus selain nasi flambe tadi ada lagi kuliner khas Bojonegoro lainnya, Apa itu tuh? sego buwuhan. Oh, apa tuh Put? Nah, sego buwuhan, sego ini sebenarnya artinya nasi ya. Iya. Jadi umumnya itu memiliki komponen seperti nasi putih, lalu dilengkapi dengan momok tempe, sayur tewel atau nangka, terus ada juga mie, sate daging ayam dan sapi, telur serta terdapat lauk rempeyek teri dan kacang. Kamu suka nggak sih rempeyek teri? Suka banget. Kacang juga suka? Suka. Suka. Udang juga suka? Suka. Kayaknya kamu udah- suka semua ya? Aku suka semuanya. Kayak suka semua. Iya. Nah, terus sego buahan ini juga sudah pernah mencetak rekor muri, yaitu makanan dengan hidangan terbanyak dalam pagelaran Bojonegoro Tengul International Folklore Festival. Nah, acara itu juga dihadiri oleh Chef Juna dan mendapat perhatian dunia yang saat itu para wisatawan asing ikut mencicipi lezatnya makanan ini. Ada Chef Juna harusnya sih udah valid ya Tapi rasanya ya. dia sambil marah-marah nggak ya? Kamu gitu ya. Ada wisatawan nih masalahnya Enggak ya, enggak ya, nggak boleh ngomel-ngomel Nggak kayak gitu boleh ya. ngomel-ngomel. Aduh, Iya, tapi- iya Chef Juna tuh terkenal marah-marahnya ya. Iya, dia kayak suka. Kamu suka nonton nggak acaranya? Nggak Iya, ya? iya, suka, Iya, suka. aku juga suka terus kayak yang marah-marah gitu. Tapi kayaknya kalau ini baik ya. Kayaknya Harusnya baik sih baik harusnya. kan. Kalau nggak memperkenalkan. diusir nanti dia dari festivalnya yuk. Iya, nggak jadi cuan dong. Nggak jadi cuan. Tapi emang makanan-makanan di Jawa tuh ya, menurut aku tuh enak-enak banget. Enak. Terutama di daerah Jawa Tengah, karena kan Hmm. dia biasanya taste-nya tuh agak-agak manis. Manis, dia gitu identik ya. dengan manis. Tapi tetap ini juga yuk pedas sama Ada pedasnya. sambal-sambal gitu. Terus dessertnya juga manis-manis bener sih. Iya, terus iya aku sih masuk akal banget kenapa mereka banyak pakai jahe kayak Betul. gitu-gitu, karena memang kan cuacanya tuh dingin Dingin. gitu, kondisinya tuh dingin, terus biasanya di bawah kaki gunung atau Betul. justru ada juga yang di gunung gitu ya. Nah, ini tuh jadi bikin apa ya buat kita ya orang-orang yang biasa tinggal di kota, di kota-kota besar, itu tuh jadi sesuatu yang mewah banget. Nggak ada putih kayak gitu di Iya sini bener ya. banget, tapi aku sampai sekarang sih sebetulnya masih nggak bisa bedain loh yuk, gula Jawa yang asli sama enggak. Kan orang-orang bilang tuh kalau gula Jawa enakan yang asli dari Jawa gitu kan, ada juga yang nggak asli. Tapi di lidah aku rasanya ya udah manis Sama aja. ya? Heeh. Aku sih bisa bedain Oh, bisa. gula manis, gula pasir sama Oh, gula iya. Jawa. Ya kalau itu anak-anak juga bisa ya, saya Iya. mohon maaf. Iya, tapi kalau misalkan ibu aku gitu ya, misalkan beli dari pasar sama ada temen aku bawa oleh-oleh dari Jawa, Jawa. asli gitu, aku juga kayak apa sih bedanya nggak ngerti. Iya Tapi kalau orang tua kan? tuh bisa aja kayak Bisa. ini tuh yang Ini asli, itu yang ini enak. enggak gitu. Ah ini bohong nih gitu. Apa dari warna juga mungkin bisa ya. Mungkin dari warna, mungkin dari tekstur. Tekstur betul banget. Ada yang bilang katanya kalau gula Jawa yang di pasar belinya gitu ya, udah di Jakarta, itu rasanya lebih manis katanya. Ya katanya gimana lebih di Jakarta manis. tuh lebih manis. Katanya lebih manis katanya, Oh. tapi kalau yang di Jawa katanya agak ada pahit-pahitnya gimana Nah gitu. mungkin aslinya di situ ya. Mungkin Aslinya mungkin di ya. situ. Aku juga nggak terlalu tahu. Nah, Betul. teman milenial mungkin ada yang bisa ngebedain, Betul, bisa sharing ya informasi ke kita bantuin kita ya. cara membedakan gula Jawa asli dan yang tidak asli gitu. Tuh boleh banget sih di-share. Atau Yes. mungkin ada juga makanan-makanan khas Bojonegoro lainnya yang teman-teman tahu tapi belum kita share tadi ya. Aduh, ya Boleh dong. komen juga nih di YouTube kita ya, di kolom komen ini. Boleh gitu. dong pastinya. Dan teman milenial nggak sampai sini aja ya pembahasan kita. betul. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas kalau ke Bojonegoro enaknya jalan-jalan kemana nih. Nah, Yap. buat kalian yang penasaran jangan kemana-mana, tetap pastiin sama kita terus. Pastinya cuma di item Informasi ke teman-teman milenial. Oke guys, balik lagi tentunya masih di items informasi ke teman-teman milenial, masih membahas soal kabupaten di Bojonegoro. Tadi kan kita udah bahas kulinernya, udah bahas sejarahnya. Kan Yep. kayaknya nggak seru ya kalau misalnya kita nggak bahas soal wisata di Bojonegoro itu Benar. sendiri. Nah, sampai sini teman-teman udah ada yang tertarik belum nih ke kabupaten di Bojonegoro? Karena di sana tuh banyak banget wisata yang menarik. Salah satunya nih yang pertama itu ada kayangan api. Jadi emang kalau dengar namanya kayaknya kok serem ya, api gitu. Kayangan tuh kayak
kesannya udah di atas betul. gitu ya. Nah, jadi kayangan api ini merupakan sumber api abadi yang berada di kawasan hutan lindung. Dan konon katanya guys, itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Dan api ini pernah diambil untuk menyalakan api PON 15 tahun 2000 dan SEA Games di Istora Senayan beberapa waktu lalu. Keren. Dan kayangan api ini terbentuk akibat fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam bumi kemudian tersulut api. Oh, ini api itu ternyata api beneran yuk. Api beneran. Emang ini ada satu tempat yang apinya tuh kayak nyala terus-terusan Nyala meskipun terus ya? hujan, meskipun lagi dingin banget, tapi dia tuh terus-terusan. Gitu. Nah, itu bener banget. Jadi sekalipun turun hujan, apinya itu nggak akan pernah padam. Dan sumber api di kayangan api Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Turut bangga nggak sih? Bangga banget loh. Tapi ini jadi PR kita juga nih. Iya sih, benar. Kapan kita mau ke situ ya? Benar. Ya, Dan sih? pastinya juga memperkenalkan ke orang-orang atau misalnya warga Indonesia yang belum tahu kalau ternyata ada kayangan api ini yuk. Benar, harus dijaga yang pasti Betul. juga ya setelah terkenal. Nah, selanjutnya teman milenial yang nggak kalah seru dari kayangan api adalah air terjun Kedung Mawor. Selain memiliki alam yang indah, air terjun Kedung Mawor juga memiliki nilai situs geoheritage yang tinggi. Dan disematkan kata Mawor karena suara deburan airnya itu keras banget. Kayak kalau sekilas dengar tuh kayak suara hewan buas gitu loh, Pot. Dan ketika berada di Kedung Mawor, kamu tuh bisa bermain dengan segarnya air, serta bisa melakukan body jumping atau melompat dari tebing yang berada di sampingnya. Berani? Enggak. Aku pernah sih. Aku pernah. Tapi seserem itu nggak sih? Nggak segitunya sih. Oh, Aku emang suka yang kayak ekstrim adventure ya. apa, yang seru-seru gitu. Boleh dicoba. Nah, terus next di sana juga ada negeri di atas angin, di mana negeri atas angin ini berada di ketinggian sekitar 650 mdpl yang berada di tengah kawasan hutan jati. Dan konon katanya itu sudah ada sejak zaman Mataram Hindu. Dan di sana juga ada deretan pegunungan yang bisa kalian saksikan seperti Gunung Kembar, yaitu Gunung Lawang dan Gunung Kendil. Tuh Gunung Kembar tuh maksudnya dua gitu ya? Iya, kalau misalkan kamu tahu gambar-gambar waktu SD. Nah, itu dia baru mau ngomong. Kurang lebih tuh kayak gitu. Kayak gitu ya, berarti itu Gunung Kembar tadi ya? Iya, tetanggaan gunungnya, nggak beda Oke. jauh. Nah, tapi teman milenial yang seru banget juga nih ya di Bojonegoro ada yang namanya Watu Gandul. Apa sih Watu Gandul ini? Jadi Watu Gandul ini merupakan tempat wisata yang unik dan menarik di mana ada tumpukan bebatuan andesit yang berukuran sangat besar. Yang paling menarik ya teman milenial, ada 3 buah batu yang dia tuh bentuknya saling tumpang tindih gitu, Pot. Itulah yang melatar belakangi penamaan Watu Gandul yang berarti adalah batu yang menggantung. Jadi gandul tuh artinya gantung gitu ya. Untuk menuju Watu Gandul, kalian tuh memerlukan perjuangan yang cukup menguras tenaga ya teman milenial. Jadi pastiin harus fit. Aksesnya juga cuma dapat dilalui dengan jalan kaki atau menggunakan motor trail. Kemudian nanti akan dilanjutin dengan cara mendaki bukit. Wah, ini seru banget sih buat orang-orang yang suka menjelajah alam gitu. Tapi pastinya butuh stamina kuat juga yuk. Karena kalau kita lagi nggak fit kayaknya bisa gampang capek. Nanti malah kenapa-napa kan di tengah jalan, amit-amit. Jadi yang pasti harus minum vitamin juga. Terus harus udah sering lari biasanya nih kalau mau naik-naik tempat kayak gini nih. Dan juga pasti bawa asupan makanan, minuman dan segala macam. Terus lanjut lagi ada wisata lainnya yaitu agrowisata Blimbing yang lokasi wisata ini bertemakan agrowisata. Nah, makanya dinamakan agrowisata Kebun Blimbing Ngringin Rejo yang memiliki luas sekitar 20 hektar. Di sana kalian dapat mencicipi blimbing yang langsung dipetik dari pohonnya. Tuh kapan lagi kan? Seger banget tuh langsung pasti. makan. Tapi dicicip dulu sih kayaknya ya. Harus dong, dicicip dulu ya. masa langsung. Betul. Nah, agrowisata ini cocok buat kalian yang ingin berpiknik buah-buahan bersama keluarga. Dan tiket masuknya tuh murah banget yuk, cuma 10.000. Seru ya kalau Seru kayak gitu. Terus banget. anak-anak tuh pasti suka gitu loh yang kayak bener banget. mau metik gitu kan. Tapi kayaknya sih kalau kita ngambil blimbingnya harus bayar lagi ya. Iya, biasanya kalau gitu tuh kayak per kilo atau Per kilo, per betul. buah gitu. Tergantung sama lokasi wisatanya pun. Betul. Nah, selanjutnya nih ya, kalau misalkan tadi kan udah yang wisata-wisata alam, capek gitu
gitu ya, pengen relax, pengen santai, jangan sedih, ada pemandian air panas Banyu Kuning. Sesuai dengan namanya, pemandian air panas ini diberi nama Banyu Kuning karena airnya itu memiliki pantulan yang warnanya kuning keemasan. Gold fancy gitu ya. Dari warna tanah dan batuan di sekitar pemandian. Pemandian air panas alam ini tuh mengandung belerang yang baik juga buat kulit. Nih kalau misalkan kita tahu skincare juga kan sekarang banyak tuh yang pakai belerang gitu. Betul. Ini ada yang alami. Sambil relax, sambil Hangat kayak lagi ya rebahan. kan? Seru banget ya. Seru banget. Tapi kalau tadi di antara wisata-wisata yang udah kita sebutin, kamu tuh paling tertarik kemana ya? Pemandian air hangat, tim Jompo Tim seperti Jompo, biasanya. yang terakhir tadi yang belerang terakhir. tadi ya? Iya, kalau kamu yang mana? Aku yang kayangan api lagi. Aku kayak penasaran gitu loh. Maksudnya itu kan api-api gitu. Terus kita mengunjunginya, kita ngapain gitu di sana? Kita melihat pemandangannya. Melihat pemandangannya aja gitu sih. kan, Ya, kayak, sebenarnya nggak ngapa-ngapain banget gitu. Sebenarnya ada juga tuh yang aku tahu di Banyuwangi, api yang warnanya biru, aku lupa namanya apa. Tapi ada di Banyuwangi juga dan emang di beberapa tempat tuh juga ada. Tapi ini emang salah satu yang gede banget juga nih kalau di Bojonegoro. Iya. Pengen ya ke sana ya, seru banget Soalnya ya. itu kan tadi terbesar juga kan Yes, katanya. betul. Bahkan apinya sudah digunakan di event-event yang besar kayak Pon, SEA Games. SEA Iya, Games itu kan gitu ya. kayaknya pengen gitu kalau ke sana tuh wajib ke sana ya. Tapi kamu ngebayang nggak cara bawa apinya gimana ya, Putri? Itu dia, makanya aku Gimana tuh ya? penasarannya Bawanya? tuh aku pengen datang ke sana, pengen ngeliat bawa api sampai ke Jakarta tuh gimana gitu. Kayaknya Iya nggak ada juga Nggak sih yang ada ya? bawa api sampai Terus ke betul Jakarta. gimana bawa apinya? Mungkin abis ini kita bisa lihat film dokumenternya Oh, juga kali ya. iya, Biasanya tuh benar. suka ada tuh dokumenter gimana sih Iya. cara bawa apinya. Atau mungkin ada dari official account PON-nya atau SEA Games-nya biasanya suka diceritain juga. Tapi sebenarnya Keren ya? tadi sebenarnya menarik banget ya. Tadi Menarik banget. pemandian air hangat juga. Itu aku ngebayanginnya kita berendam, di situ kan ada belerang. Aduh, enak banget. Tapi hati-hati loh karena banyak orang yang lumayan sensitif sama bau belerang. Oh, iya, kan? benar, Baunya betul tuh sih. biasanya agak Soalnya strong. ini ya nyentrik gitu ya. Dia tuh lumayan strong. Jadi buat kalian yang nggak kebiasa mungkin Iya. awal-awal ngerasa kayak apa nih gitu. Tapi manfaatnya tuh bagus banget buat kulit. Apalagi kalau misalkan kita ya tim rempong ya, Iya, cewek-cewek iya, yang iya. pengen tetap mulus gitu kan kulitnya gitu. Nah, bagus banget tuh buat di situ juga. Iya. Jadi emang sebenarnya ya meskipun biasanya kan kita bahas soal kota, provinsi, kabupaten, meskipun kabupaten, karena kan kabupaten biasanya identik dengan Lebih kecil lebih gitu kecil, ya. terus dengan segala keterbatasannya, malah wisatanya tuh banyak, kulinernya tuh juga banyak loh. Aduh, iya Iya lagi, kan? Put. Iya lagi. Terus ya setiap daerah itu tuh kayak punya aja gitu Punya ciri aja sesuatu, khasnya betul. masing-masing yang bikin kita tuh kayaknya aduh PR lagi nih harus kesini lagi Iya, gitu ya, nggak betul habis-habis. Aduh. Dan Kabupaten Bojonegoro ini juga menunjukkan kalau misalnya kabupaten di Indonesia tuh nggak kalah keren ya, Yuk. Benar, Nggak kalah setuju keren banget. dengan kota dan provinsi Yes. lainnya. Nah, aku sama Ayu juga masih pengen sih sebenarnya ngasih informasi. Mungkin nggak cuma Kabupaten Bojonegoro, kabupaten lainnya, atau kabupaten teman-teman juga boleh nih kalau misalnya mau kasih rekomendasi atau sharing. banget. Tapi pastinya nggak di episode kali ini, karena kita mau istirahat dulu ya, Yuk. Yes. Udah lumayan aus juga nih ya. Kita minum-minum ini dulu ya, wedang abis ini ya. Betul banget. Nah, makanya buat teman-teman yang masih pengen dapat informasi dari kita, yang pastinya informasi menarik dan bermanfaat, Benar. pastiin terus pantengin kita di episode items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. See you guys. See you. Sampai ketemu lagi.